Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2024 Universitas Negeri Semarang. Di sini kami akan menjelaskan definisi 3.71 dan example 3.72 untuk memenuhi tugas pengantar analisis real. Dengan saya sendiri Muhammad Safir Aluyun dan rekan saya Muhammad Rifki Rabdanyani. Oke, baik, kita mulai pembahasannya. Jadi dalam buku lain biasanya deret hingga itu didefinisikan sebagai ekspresi yang berbentuk X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn ditambah sampai hingga. Namun di buku pengantar analisis real menganggap ini kurang jelas karena secara a priori atau secara logika tidak ada nilai tertentu yang bisa dikaitkan dengan ekspresi tadi. Jadi ekspresi tadi itu menuntut dilakukannya penjumlahan dalam jumlah tak hingga. Selanjutnya ada definisi 3.7.1. Kita mulai ke pembahasan intinya. Jadi definisi ini menyebutkan bahwa jika X didefinisikan sebagai barisan Xn yang berada dalam bilangan real, maka deret tak hingga atau biasanya disebut deret yang dihasilkan oleh X adalah barisan S yang didefinisikan sebagai SK. Jadi barisan S adalah barisan jumlah parsial dari Xn. Sehingga S1 didefinisikan sebagai X1, S2-nya didefinisikan sebagai penjumlahan dari S1 ditambah X2. Dan sampai SK itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari SK-1 ditambah XK. Bilangan X kan itu disebut sebagai suku-suku dari deret dan bilangan SK disebut sebagai jumlah parsial dari deret ini. Jadi jika limitnya itu ada, maka disebut konvergen dan nilai limitnya yaitu jumlah dari deret tersebut. Dan sebaliknya jika tidak ada, maka disebut divergen sama seperti barisan. Oke, selanjutnya untuk menyatakan deret dari suatu barisan itu dapat digunakan simbol-simbol seperti ini ya teman-teman. Dan selain itu, simbol ini juga merepresentasikan nilai dari limit barisan jumlah parsialnya. Dalam buku ini juga menegaskan bahwa indeks pada deret itu juga memiliki fleksibilitas yang mirip dengan penulisan indeks pada barisan. Jadi indeks itu bisa dimulai dari 0, 5, ataupun 99. Jadi bebas, gak harus dari 1, gak harus dari 2, atau sebagainya. Terus juga harus diperhatikan bahwa ketika suku pertama di dalam deret dimulai dari Xn, maka elemen pertama dari barisan jumlah parsialnya juga disesuaikan dengan Xn-nya. Jadi misal kalian mulai dari N sama dengan 1, berarti kan X sama dengan 1, berarti S-nya juga S indeks 1. X1 berarti S1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh 3.7.2. Pertama contohnya yaitu ada deret geometri. Yang kedua, deret berosilasi. Yang ketiga, deret teleskopik. Yang pertama yaitu deret geometri. Contoh barisannya yaitu 1 ditambah R ditambah R pangkat 2 ditambah sampai dengan ditambah R pangkat N ditambah dan seterusnya. Di sini kita ingin membuktikan bahwa jika nilai mutlak R kurang dari 1, deret ini akan konvergen ke 1 dibagi 1 dibagi 1 dikurangi R. Buktinya yaitu pertama-tama kita tulis jumlah parsialnya. Sn sama dengan 1 ditambah R pangkat 2 ditambah sama dengan ditambah R pangkat N. Selanjutnya kita kalikan dengan R.
agar muncul R. RSN sama dengan R ditambah R pangkat 2 ditambah sama dengan ditambah R pangkat N ditambah R pangkat N ditambah 1. Jika kita kurangkan Sn dikurangi RSN, maka akan kita dapatkan Sn dikali 1 dikurangi R sama dengan ini ya. Sn dikurangi RSN sama dengan 1 dikurangi R pangkat N ditambah 1, karena menyisakan 1 dikurangi R pangkat N ditambah 1. Yang tengahnya tereliminasi semua ya. Yang ini. Lalu berikutnya, dari bentuk ini, kita kalikan kita bagi kedua ruas dengan 1 dikurangi R. Maka Sn sama dengan 1 dikurangi R pangkat N ditambah 1 dibagi 1 dikurangi R sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi R dikurangi R pangkat N tambah 1 dibagi 1 dikurangi R. Lalu mutlak Sn dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi R sama dengan mutlak negatif R pangkat N ditambah 1 dibagi 1 dikurangi R sama dengan mutlak R pangkat N ditambah 1 dibagi mutlak 1 dikurangi R. Kesimpulannya, jika mutlak R kurang dari 1, maka nilai R pangkat N ditambah 1 akan semakin mengecil menuju 0 ketika N semakin besar. Maka selisihnya juga menuju 0. Terbukti deretnya konvergen ke 1 dibagi 1 dikurangi R. Nah, ini ya. Limit ini semakin mengecil menuju 0. Maka Sn dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi R sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema 3.1.4, Xn dikurangi X sama dengan 0, maka limit dari Xn adalah X. Nah, Sn-nya ini jadi Xn dan 1 dibagi 1 dikurangi R sebagai X. Maka limitnya adalah 1 dibagi 1 dikurangi R karena sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada example 3.7.2b. Jadi diberikan sebuah barisan X yang diberikan sebagai barisan Xn dengan Xn-nya sendiri itu adalah negatif 1 di pangkatan N. Mulai dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Untuk semua N lebih dari sama dengan 0. Di sini kita akan membuktikan bahwa untuk semua N lebih dari sama dengan 0 itu berlaku Pn sebagai berikut. Yaitu jika N-nya genap, maka Sn-nya sama dengan 1. Jika N-nya ganjil, maka Sn-nya sama dengan 0. Oke, di sini kita akan menggunakan induksi matematis untuk membuktikan pernyataan tadi. Yang pertama jelas kita membutuhkan langkah basis, yaitu kita pilih N sama dengan 0, maka S0 sama dengan X0 sama dengan negatif 1 di pangkat 0. Semua bilangan yang di pangkat 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Karena 0 itu adalah bilangan genap dan S0 itu sama dengan 1, maka P0 dianggap benar. Selanjutnya kita asumsikan bahwa PK atau N sama dengan K itu benar untuk K lebih dari sama dengan 0. Maka akan didapat SK sama dengan 1 itu jika K-nya genap. Terus SK sama dengan 0 jika K-nya ganjil. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Maka dari persamaan sebelumnya akan diperoleh SK plus 1 sama dengan SK ditambah SK plus 1 yang ekivalen dengan SK plus 1 sama dengan SK plus negatif 1 dipangkalkan K plus 1.
Maka selanjutnya kita bagi menjadi dua kasus. Yang pertama kasus 1, jika K-nya itu bilangan genap. Jika K-nya genap, maka jelas bahwa K plus 1 adalah bilangan ganjil, karena K-nya genap. Karena definisi bilangan genap kan 2K, dan definisi bilangan ganjil itu 2K plus 1 atau 2K min 1. Jadi 2K plus 1 adalah bilangan ganjil. Berdasarkan induksi K genap yang sebelumnya, maka SK-nya sama dengan 1. Selain itu, karena K plus 1 ganjil, maka min 1 dipangkatkan K plus 1, dan K plus 1-nya tadi kan ganjil, jadi min 1 dibandingkan sesuatu yang ganjil, semua hal yang ganjil, maka hasilnya sama dengan min 1. Sehingga kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, akan didapati bahwa SK plus 1 sama dengan 1 ditambah min 1. Jelas 1 ditambah min 1 itu sama dengan 0. Jadi terbukti ketika indeksnya K plus 1 itu ganjil, maka nilai SK plus 1-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan buktikan kasus 2, jika K-nya bilangan ganjil. Jika K ganjil, maka jelas K plus 1 adalah bilangan genap. Kenapa? Karena bilangan ganjil kan tadi 2K plus 1 atau 2K min 1. Nah, kita pakai 2K min 1 karena K-nya itu bilangan ganjil, maka K-nya itu bisa diganti menjadi 2K min 1. 2K min 1 plus 1 jadinya kan 2K. Jadi jelas bahwa K plus 1 itu bilangan genap. Berdasarkan asumsi induksi untuk K ganjil yang sebelumnya, maka SK-nya adalah 0. Selain itu, karena K plus 1-nya genap, maka min 1 dibandingkan sesuatu yang genap, hasilnya akan sama dengan positif 1. Sehingga jika kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, akan diperoleh SK plus 1 itu sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi terbukti ketika indeksnya K plus 1 genap, maka nilai SK plus 1 itu sama dengan 1. Dengan demikian akan diperoleh barisan jumlah parsial dari X-nya, yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, sampai tak terhingga. Begitu terus berulang-ulang. Sesuai dengan syarat pada definisi 3.7.1, deret dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya konvergen menuju suatu nilai limit tertentu. Di dalam teorema limit barisan juga, barisan yang berosilasi terus-menerus antara dua nilai yang berbeda disebut tidak memiliki limit karena tidak menuju ke satu angka tunggal di dalam barisan bilangan real. Maka kita dapat simpulkan bahwa barisan jumlah parsial ini adalah barisan yang divergen. Yang berikutnya barisan teleskopik. Contohnya 1 dibagi N dikali N ditambah 1. Nah, jika kita jabarkan dengan memasukkan nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka deret ini merupakan hasil penjumlahan tak hingga dari pecahan berikut. S sama dengan 1 dibagi 1 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2 dikali 3 ditambah 1 dibagi 3 dikali 4 tambah 1 dibagi 4 dikali 5 tambah dan seterusnya. S sama dengan 1 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 6 ditambah 1 dibagi 12 tambah 1 dibagi 20 ditambah dan seterusnya. Nah, karena dengan bentuk ini kita akan kesusahan mencari jumlah totalnya, maka kita akan menggunakan dekomposisi pecahan parsial. Dengan bentuknya seperti ini. 1 dibagi K dikali K ditambah 1 sama dengan 1 dibagi K dikurangi 1 dibagi K ditambah 1. Seperti ini ya bentuknya ya. Kita bisa dengan bentuk dekomposisi pecahan parsial ini,
kita bisa merekonstruksi barisannya sehingga kita dapatkan konstruksi barisan jumlah parsialnya sebagai berikut. Sn sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 1 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 1 dibagi 3 ditambah 1 dibagi 3 dikurangi 1 dibagi 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1 dibagi n dikurangi 1 dibagi n ditambah 1. Nah, di sini terlihat bahwa suku-suku tengahnya bisa kita eliminasi dengan masing-masing, sehingga menghasilkan 0 dari menyisakan awal dan ujung akhirnya. Nah, dari barisan awal dan akhirnya kita dapatkan 1 dikurangi 1 dibagi n ditambah 1. Bentuknya menjadi seperti ini ya. Selanjutnya kita evaluasi limitnya. Dari barisan Sn sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi n ditambah 1. Limitnya yaitu limit n sampai tak hingga dari 1 dikurangi 1 dibagi n ditambah 1. Berdasarkan teorema 3.1.6 dan 3.1.9, nilai limit n sampai tak hingga dari 1 dibagi n ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai limit n sampai tak hingga dari Sn yaitu limit 1 sama dengan 1 dan limit ini yang tadi sama dengan 0, maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kesimpulannya, karena limit dari barisan jumlah parsialnya konvergen secara eksak ke bilangan real 1, maka berdasarkan definisi 3.7.1, deret tersebut terbukti konvergen ke 1. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.